Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saat ini kita akan bicarakan tentang atau mereview sedikit materi tentang materi jurus sakti jualan properti. Materi ini saya sampaikan 2008 pertengahan 2008, 2009 sampai 2020. Paling akhir kemarin 2 minggu sebelum lockdown, tepatnya di ini cafe. Pesertanya juga lumayan, kalau nggak salah panitianya, kalau Mas Ferry atau Mas Nasruddin saya lupa. Jadi dalam seminar jurus sakti jualan properti ini kita fokus cara-cara sederhana bagaimana jualan properti dengan sangat-sangat cepat. Maksudnya, meskipun demikian, mindset kita harus tahu bahwa jualan properti ini adalah seperti jualan rumah, jualan tanah kafling, jualan apapun ini sesuatu yang besar. Jadi tidak bisa instan. Sesakti-saktinya jualan properti, mindset kita harus benar dulu. Jadi sesakti-saktinya, sehebat-hebatnya, se-closing-closingnya seorang, pasti ada ada jedahnya. Jadi tidak berbeda dengan jualan retail. Jadi jualan retail itu orang datang ke contohnya kita jualan retail, jualan kopi gitu ya, ada bartender, ada konsumen datang terus nanyakan adakah kopi arabica atau apapun. Nah, ketika dijawab oleh si yang teller di bartender ini, adanya kopi arabica tidak ada, adanya kopi mungkin kopi black coffee saja. Kemungkinan besar si pembeli ini atau calon pembeli ini akan bilang, oh ya sudahlah, atau minimal ganti, ya udahlah, es teh saja atau teh hangat saja. Dan kemungkinan besar juga si pembeli ini dia tidak akan bilang, ya sudah saya akan pulang dulu, saya akan rundingan sama istri saya dulu atau sama orang tua saya dulu, tidak ada. Tapi di jualan properti sangat mungkin sekali ketika kita sudah menjelaskan bahwa oh ini spesifikasinya seperti ini Pak, seperti ini. Jadi tipe rumah ini tanahnya ukuran sekian, kemudian kamarnya ada 2, kemudian belakang ada taman sekian kali sekian, dijelaskan macam-macam. Ini ibaratnya A sampai Z dijelaskannya. Konsumen akhirnya ya sudah, saya akan rundingan dulu dengan istri saya atau rundingan dulu dengan orang tua saya. Walhasil bisa jadi si konsumen tadi akan melakukan istilahnya melarikan diri. Intinya ya sudahlah, intinya tidak langsung closing. Jadi mindset itu harus kita tahu dulu sebagai mungkin Anda pertama kali jualan properti atau belajar jualan properti. Jadi seperti itu mindsetnya. Jadi sesakti-saktinya, se-closing-closingnya tetap ada jedahnya. Jadi bukan berarti ini tadi saya mengatakan orang tidak jadi beli, belum tentu beli, belum tentu juga tidak beli. Jadi bisa jadi beli, bisa tidak. Intinya dia akan pulang untuk rundingan sama keluarganya gitu. Oke, kita akan langsung ke materi. Jadi di materi jurus sakti jualan properti ini sebetulnya ada 3 step. Step yang pertama adalah find the prospect, FP. Ini kita cari prospek dulu. Prospek itu adalah istilahnya lead atau calon-calon buyer yang
dimungkinkan mereka beli. Jadi mereka kemungkinan beli gitu. Nah, kita harus tahu ciri-cirinya. Mereka ada di mana. Nah, jadi semakin kita tahu mereka itu orangnya seperti apa, usianya berapa, ngumpulnya di mana, itu semakin memudahkan kita untuk mencari prospeknya, find the prospect. Jadi dan semakin banyak kita mengumpulkan data prospek, database prospek tadi, kemungkinan besar juga akan terjadi penjualan. Maksudnya gini, kalau satu orang nolak, 2 orang, 3 orang, insya Allah orang kesekian akan jadi beli. Jadi seperti itu. Jadi semakin banyak prospek, semakin banyak kemungkinan kemungkinan terjadi penjualan. Jadi tadi find the prospect, kemudian di mana lagi setelah itu mungkin, dan ini bisa dilakukan di offline dan online. Kalau online mungkin kita cari prospeknya di Facebook ada yang ad atau berbayar, ada yang gratisan, terserah. Di gratisan di grup-grup jual beli atau apapun itu bisa kita lakukan. Jadi setelah kita dapat, dan perlu diketahui ya, pasang iklan. Nah, ini kita bahas sedikit tentang iklan ini. Diantara kesalahan orang pasang iklan adalah mereka berharap jualan rumah atau jualan properti ya, padahal sesungguhnya iklan itu tidak jualan ya. Sekali lagi saya ulangi, iklan itu tidak jualan. Goalnya iklan itu hanya mencari lead atau mencari prospek, mencari target gitu. Jadi jangan sampai kita, mungkin sebagai pemula, kalau yang sudah senior sudah paham lah. Kalau pasang iklan ini fokus hanya mencari data, nomor teleponnya berapa, nah, contohnya seperti itu. Kemudian orang yang model seperti apa, di Facebook kan kelihatan tuh, seperti ini. Jadi nanti mendekatinya seperti apa. Jadi semakin kita tahu detail, semakin kita mudah untuk bagaimana mendekati. Iklan, goalnya iklan, sekali lagi bukan jualan. Goalnya iklan adalah mencari database. Nah, ini perlu diketahui, mencari database. Kemudian setelah kita find the prospect tadi, setelah cari data, sekali lagi bukan untuk jualan ya, tadi iklannya itu diarahkan untuk bagaimana lihat lokasi atau minimal ketemuan dengan kita. Bisa di kantor, bisa kalau kita marketing itu bahasa kerennya maklar everything. Jadi kita marketing, kita arahkan ke kantor developer tadi, atau kita ajak langsung lihat lokasi. Pastikan kita ajak lihat lokasi. Ingat, orang yang lihat lokasi saja belum tentu beli, apalagi orang hanya chat-chat doang. Jadi jangan sampai kita tertipu daya oleh pemberi harapan palsu. Jadi di kesempatan ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti setelah ini ada step yang terakhir. Ini step pertama, kedua, ketiga. Setelah ini kemungkinan besar closing. Dan semoga bermanfaat. Ini video memang pendek karena durasi. Jadi sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa yang mungkin nyasar di channel ini, like, subscribe, kemudian share ke sosial media Anda. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.